Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Masjid Ittihad yang dirahmati Allah, kembali kita bahas kajian kitab rutin Riyadhus Shalihin, masuk pada bab hak tetangga. Pertemuan bulan lalu kita membahas hak anak dan istri yang wajib atas orang tua dan yang wajib atas suami. Sekarang kita hidup bertetangga, apa hak tetangga yang perlu kita perhatikan? Masuk pada bab nomor 35, babu haqqil jari wal wasiyyati bihi. Di sini dikutipkan satu ayat dan beberapa hadis. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa benis sabili wa ma malakat aimanukum. Dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah perintahkan pertama menyembah Allah, jangan mempersekutukannya. Kemudian perintah berbuat baik dari mulai orang yang terdekat, kerabat hingga tetangga. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah olehmu akan Allah, jangan kamu persekutukan Allah sedikit pun. Wabil walidaini ihsana. Ihsana masdar, itu min fi'li amrin mahdzuf, dari kata perintah yang terbuang. Aslinya ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu terhadap kedua orang tua dengan kebaikan yang sempurna. Pertama, suruh menyembah Allah. Adapun hablum minan nasnya dari mulai yang terdekat kepada kedua orang tua. Lalu berikutnya baru kerabat, wa bidzil qurba. Juga berbuat baik terhadap orang yang masih punya hubungan kerabat dengan kita. Ketiga, wal yatama, anak-anak yatim. Keempat, wal masakini, orang-orang miskin. Kelima, fokus kita di sini, wal jaridil qurba, tetangga yang berdekatan. Wal jaril junubi, tetangga yang berjauhan. Ini agama indah ajarannya, berbuat baik kepada orang dari yang terdekat hingga yang jauh. Wasahibi bil jambi, pendamping di sisi, maksudnya terhadap istri. Wabnis sabil, berbuat baik kepada musafir. Wa ma malakat aimanukum, kepada budak-budak yang kamu miliki. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Kita masuk kepada beberapa hadis tentang pentingnya berbuat ihsan terhadap tetangga. Wa an ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jari, senantiasa malaikat Jibril berpesan kepadaku berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya berpesan, hatta dhanantu, kata Nabi, hingga aku menduga, annahu sayuwarrithuhu, bahwasanya tetangga itu mendapat waris. Aku menduga. Saking seringnya berpesan malaikat Jibril, kamu berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama tetangga. Sepertinya ini tetangga menjadi ahli waris ini. Bukan artinya secara hukum tetangga menjadi ahli waris, bukan. Seolah-olah begitu seringnya dipesan berbuat baik terhadap tetangga. Kita punya kerabat jauh, tetangga dekat. Kalau ada hal-hal yang mendesak, yang lebih dulu turun tangan siapa? Tetangga. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Kemudian hidup bertetangga sampai diajarkan untuk merekatkan hubungan. Kalau kita memasak jenis masakan berkuah, perbanyak kuahnya untuk bisa dibagikan kepada tetangga. Ini dari orang-orang tua kita dulu. Saya masih ingat semasa kecil itu nenek tiap hari kalau masak sayur asem, sayur lodeh, sepanci besar. Saya pikir buat jualan, bukan. Dibuat semangkok-semangkok. Zaki bagikan tetangga anu, bagikan tetangga anu. Jadi kita terkenang terus. Kebiasaan nenek itu ya begitu. Saya bahas di satu majelis ibu-ibu, wah keenakan Ustadz tiap hari ya. Padahal Nabi yang ngajarkan begitu. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abadzar, wahai Abadzar, idza tabakhta maraqan, apabila engkau memasak jenis yang berkuah, maraqan. Maraqan itu bisa min lahmin, sop, isinya daging kambing, wadujajin, ayam. Kalau bahasa kita, kalau kau memasak sop, entah sop ayam, sop daging, fa'aksir ma'aha, perbanyak kuahnya. Tujuannya apa? Wa ta'ahad jiranaka, perhatikan tetangga-tetanggamu. Ya enggak mesti sop aja. Hadirin punya duren satu buah, entah duren Petruk, duren Medan, ketimbang makan baunya kemana-mana ke tetangga, mana ada punya anak yatim itu tetangga. Coba bikin kincak duren, kan ada kuahnya itu, bagikan ke tetangga. Masya Allah, satu mangkok bagi, satu mangkok bagi. Mereka girang, apalagi yang tetangganya ada anak yatim. Alhamdulillah bisa mencicipi durian. Cuma yang dibagi ya terima kasih. Ini pakai nanya, rotinya mana? Ketannya mana? Ya udah cari aja sendiri di minimarket. Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu an Abi Dzarrin qala, dalam lain riwayat bagi Imam Muslim dari Abi Dzar juga dia berkata, inna khalili sallallahu alaihi wasallam ausani, sesungguhnya kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, idza tabakhta maraqan fa'aktsir ma'ahu, apabila engkau memasak masakan yang berkuah, perbanyak kuahnya.
Tsummanzur, kemudian lihat, ahla baitin min jiranik, rumah tangga dari tetanggamu, fa'asibhum, berikan mereka, minha, dari kuah tadi, bima'ruf, dengan cara yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit kinca, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini ada sop buntut ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, tolok ukur kesempurnaan iman seseorang dilihat bagaimana muamalahnya terhadap tetangga. Itu menjadi tolok ukur. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi bersumpah, demi Allah belumlah sempurna iman, demi Allah belumlah sempurna iman, demi Allah belumlah sempurna iman. Qila, ditanya orang, man ya Rasulullah, siapa yang belum sempurna imannya? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu tetangganya tidak aman dari tingkah laku perbuatannya yang merugikan. Belum sempurna. Tetangga baru mengecat pagar, kadang-kadang catnya di toko material belum dibayar, tiba-tiba sudah main pilok aja, coret-coret. Itu kan menyakiti tetangga. Atau bakar sampah, kira-kira asapnya mengganggu enggak sama tetangga? Ini kan harus peka. Atau buang sampah, sampahnya agak busuk, tempat sampah kita ada, buangnya ke tempat sampah tetangga. Nggak sempurna iman seperti ini, nggak ada ihsannya. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Lain riwayat Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya kagak merasa aman dari kejahatannya. Al-bawa'iq al-ghawailu wasyurur. Aku beriman, tapi tetangganya resah dengan kejahatan-kejahatan dirinya, entah kejahatan lidahnya, kejahatan perilakunya. Setel radio volumenya, ya kira-kira mengganggu tetangga apa enggak? Jangan berdalih radio saya kok. Betul radio Anda, tapi kan suaranya, volumenya kalau enggak terukur itu mengganggu sekali. Termasuk kita mengemudi, bawa entah tamu, kenalan, famili, saudara, belum tentu yang kita setel itu lagu-lagunya membuat nyaman mereka. Dia butuh istirahat, dia mau melarang gak enak, gak larang, gak bisa istirahat. Jadi harus peka. Wa anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah pula berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan sekali-kali tetangga wanita meremehkan tetangganya. Masa iya kita kasih dodol dia mau? Jangan meremehkan, walau versi nasyatin, walaupun hanya
sepotong daging tetelan gitu. Artinya berbuat baik kepada tetangga walaupun sedikit jangan diremehkan. Mungkin bagi kita nggak berarti, tapi bagi dia berarti. Waalaikumsalam. Oh iya, ini mangga di pohon saya udah berbuah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencicipi juga. Mohon maaf kalau dahannya menjorok ke rumah Bapak, barangkali menyusahkan. Kan enak hidup bertetangga begitu. Ini udah dahannya menjorok, sebelahnya apa? Ambil dalih. Ya dahannya menjorok, mangganya ya jatah sini. Nggak boleh itu. Tetap izin dulu, Pak. Ini dahan pohon mangganya menjorok ke rumah saya. Ada mangga-mangganya. Boleh nggak saya cicipin? Tanya dulu. Jangan sampai memakan hak tetangga.